Ya, kalau kita lihat soal-soal di sini ya. Nah, jadi ini PPT yang pertama gitu. Ya, ini PPT yang pertama, nanti tak bahaskan soal-soal yang berkaitan dengan ini. Jadi misalkan ya ini kita bahas soal yang berkaitan sama rumus D sama L ya. D ini drag, L ini lift ya. Nah, itu. Nah, kalau aku bahas soal-soal ini kan sudah kalian pasti bisa pahami sendiri ya. Ini kan soal-soal di sini itu. Nah, tapi kalau kita belajar kayak ke sini itu terlalu tekstual kesannya. Jadi mending tak kasih soal yang berbeda gitu ya. Nanti kalau ini pasti kan kalian paham tuh. Nah, jadi tak kasih soal misalkan soal nomor satu ini. Sini ya. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau misalkan kalian belajar dari PPT tok, nanti nggak tahu gunanya pakai rumus itu apa. Jadi kalau belajar kita belajar latihan-latihan soal itu, nanti kita bisa gunakan rumusnya ini bisa dipakai untuk sistem apapun gitu sebenarnya. Gitu ya. Nah, ini ya, misalkan nomor satu itu sini. Nah, itu ya. Ntar. Jadi jangan cuma ngandelin soal dari PPT ya. Nah, karena bisa jadi kan soalnya kan nggak cuma dari PPT. Kalau soal dari PPT kan kalau misalkan keluar lagi, toh kalian bisa belajar dengan sendirinya gitu, ya. Gitu. Nah, oke. Di sini ya ada soal nomor satu ya. Ini yang sudah dibagikan. Sini ada air, ya, ntar ada air melewati balok segitiga ya sama sisi. Nah, ini ya sama sisi artinya nanti sudutnya ini 60 derajat ya, 60 derajat ya, ini pun juga 60 derajat ya, ini juga 60 derajat. Nah, menghasilkan distribusi tekanan seperti yang ditunjukkan. Jadi ya di sini ada ya, katakanlah di sini, di sisi sini ya, sini ada, di sini ada, dan di sisi bawah sini, dan ada di sisi kanan sini ya, begitu. Nah, ya kita katakanlah ya di sisi yang sini tuh sisi satu gitu ya, yang sini adalah sisi dua, sini adalah sisi sisi tiga gitu ya, sisi tiga. Nah, gitu. Pertanyaannya di sini tentukan lift ya, lift L ya, dan drag. Drag. Kalian cari bahasa Indonesianya apa itu. Nah, dan koefisiennya ya, koefisien lift itu CL, nah koefisien drag itu CD ya, simbolnya CD. Nah, ini di sisi satu dan 2 tekanannya sekian, di sisi 3 tekanannya ini 0 min 0,25 ya, rho U kuadrat ini ya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama yang ditanyakan apa dulu nih? Yang pertama ditanyakan misalkan yang drag dulu ya. Nah, sebentar. Ini ada asumsi ya. Ini bentar. Apabila gaya geser diabaikan, ya gaya geser itu ya ini ya, tau tau W ya, tau W. Nah, kalau kita lihat rumusnya yang di slide itu kan gini. Bentar. Mana tadi? Hmm, ini ya, integral P cos theta plus tau W sin theta ya, dA gitu. Nah, apa itu? D sama dengan, bentar, itu ya, si. Nah, ini D sama dengan tadi integral P cos theta dA ya plus integral T omega sin theta sin ya, sin theta d dA. Karena tegangan gesernya diabaikan ya, kita asumsi berarti ini 0 ya, ini 0. Nah, berarti sisa suku pertama tok. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya, di sini kan ada bagian sisi satu, sisi 2, sisi 3 ya. Ada 3 sisi kan di situ kan. Berarti kita pecah jadi 3. Berarti ini sisi satu ya, P cos theta dA, dan sisi 2 P cos theta dA, dan sisi 3 P cos theta dA ya, seperti itu. Nah, tentu saja nanti distribusi P di titik satu ini kan yang ini ya, yang 0,5, kalau sisi 2 juga 0,5 sama ya, sisi sini dan sisi tegak ini minus 0,25 rho U kuadrat. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini theta di sini berapa masalahnya. Di sisi satu dan sisi 2 tetanya berapa? Nah, kalau kalian lihat di sini kan ya. Nah, sisi ini kan kalau kalian tarik sini, ini kan segitiganya kan gini. Ini segini. Nah, gini. Nah, gini kan segitiganya, ya. Nah, ini kan gini.
P kan gini, ya. Ini kan P. Ini P-nya. Nah, ini P. Nah, berarti sisi DA itu kan gini. Nah, arahnya gini. Nah, berarti kalau misalkan ini 60, berarti ini 60 juga, ya. Berarti nanti kalau kita proyeksikan ke sini jadinya P cos 60 ya. Yang ini juga jadinya P cos 60 juga. Itu ya. Maka nanti sisi 1 dan sisi 2 tetanya itu sama-sama 60. Sedemikian sehingga tulis ini 1 P cos 60 DA tambahkan sisi 2 ya P cos 60 DA. Nah, kalau sisi 3 bagaimana? Sisi 3 ini, sisi yang mana tadi? Ini ya. Nah, kalau sisi 3 ini kan P-nya kan madep kemana ini? P-nya kan madep ke sana ya. Ini P-nya. Nah, DA-nya kan ke sana. Nah, berarti kan DA-nya kan ke sini. Berarti kan ini sudutnya berapa? 180 derajat. Maka ini jadinya plus P ya. Plus integral P cos 180 derajat DA. Ya, ini kan sisi 3 ya. Nah, oke. Nah, yang sisi 1 dan sisi 2 ini kan P-nya berapa di sini? P-nya itu 0,5 ya, 0,5 rho U kuadrat. Di sisi 2 itu kan 0,5 juga rho U kuadrat, dan di sisi 3 P-nya berapa itu? P-nya min 0,25 ya, min 0,25 itu. Ya, rho U kuadrat. Cos 180 kan min 1 ya. Cos 60 setengah, cos 60 setengah. Ya, sehingga kita punya di sini ya, ini P-nya bisa keluarin ya, 0,5 rho U kuadrat kalikan setengah. Ya, ini juga 0,5 rho U kuadrat kalikan setengah. Oh, sorry. Integralnya lupa ya. Ini integralnya lupa ini. Bentar. Ini ya. Nah, ini integral DA ya. Integral DA. Nah, terus sisi 3 juga sama. 1 2. Nah, sisi 3 cos 180 min 1 min kali min plus ya, sehingga kita punya 0,25 rho U kuadrat sisi 3 DA ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan yang suku pertama dan suku kedua kan sama ya. Ini sama ini kan sama. Jadi kan kalau dijumlahkan kan jadi satu bisa. Maka jadinya setengah ya, setengah ya. Setengah rho U kuadrat kan 0,5 tambah 0,5 kan 1. Nah, sehingga kita punya integral dA ya. Nah, itu. Terus yang kedua tuh ya, yang kedua ini plus 0,25 rho U kuadrat integral bagian 3 dA gitu ya. Nah, oke. Tuh ya. Nah, sekarang ini coba kita cari integral dA ya. Sisi 1 dan sisi 1 dan sisi 2. Ya, sisi 1 dan sisi 2 ini kan miring. Ya, bentuk segitiga. Sisi 1 dan sisi 2 kan. Nah, bentuk segitiga di mana panjang panjang B ini kan gini. Length ya. Panjang sisi tidurnya B, sisi tegaknya kan L. Ya. Sisi tegaknya L. Berarti kan kalau kita ambil di sini kan berarti kan integral dA kan sama dengan luas, yaitu luas segitiga ya. Ini kan luas segitiga ya. Yang ini sisi 3 ini ya, karena di sini kan bentuknya kan kotak sini ya. Bentuknya kotak sini. Ini kan kotak. Nah, maka sisi sininya kan L, ini L, ini B ya. Maka L kali B, L kali B. Nah, sehingga kita punya di sini luas bagian kotak ya. Maka luas segitiga itu apa ya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah L kali B ya. Nah, ini sama dengan L kali B. Sehingga kita punya di sini ini kan setengah kali setengah seperempat. Berarti kan 0,25 rho U kuadrat tambah 0,25 rho U kuadrat. Ini kan sama dengan 0,5 ya, rho U kuadrat. Oh, LB ya, LB. Nah, ini masukkan semua nilainya. Ya, masukkan semua nilainya nanti ya. Nah, di sini kan rho itu siapa? Massa jenis air kan? Rho itu massa jenis air. Kalau nggak salah jenis air itu kok rho U itu 1000 kg per meter pangkat 3 ya. Masukkan. U-nya berapa?
U-nya itu kecepatannya ini 5 feet per detik ya. Tapi ini ubah dulu ya ke meter per sekon ya. U-nya itu 5 feet per detik. Nah, cari ya. Nah, feet itu kaki kalau nggak salah ya. Satu kaki itu berapa meter? Coba cari. Nah, terus L dan B-nya ya, sisi L ini kan 0,1, sisi B-nya kan 4 feet ya. L-nya 0,1 ya. Nah, B-nya 4 ya. Coba cari DW ya. Nanti nanti kalian dapat hasil eksplisitnya gitu ya. Ini sama dengan berapa gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua apa? Lift ya. Lift L. Nah, lift cari itu ya. Lift. Nah, lift ya. Lift itu apa rumusnya? Tadi kalau nggak salah ini L sama dengan min integral P sin theta dA tambahkan integral T omega cos theta dA ya. Nah, sekarang ini kan bisa dilihat langsung nih. Kalau kita lihat ya, bagian yang sisi miring dulu lah ya. Nah, sisi miring ini kan kalau tak proyeksikan ke atas kan jadinya P sin theta kan. Yang ini ke bawah jadi P sin theta. Satunya ke atas plus, satunya ke bawah minus kan, arahnya ke bawah. Berarti kan ini jelas saling meniadakan ya. Maka nanti ini kan yang ini jelas 0 ya, sehingga ini 0, sehingga nanti ini jadinya ada sisi yang ini integral yang positif ya, P sin theta dA ya tambahkan integral P sin theta dA, kan saling melenyapkan ya. Nah, gitu ya. Nah, seharusnya kan gini. Nah, ini kalau kalian bingung ini. Nah, ini kan aslinya kan gini. Kan ini kan dikurangi ya minus. Nah, ini. Ya ini ya. Nah, ini. Ini yang arah ke atas, yang plus, ini arah yang ke bawah yang minus. Sehingga kan ini jadinya min integral P sin theta dA tambahkan integral P sin theta dAs, sehingga hasilnya 0. Ya, kita dapatkan L-nya itu adalah 0. Begitu. Ya. Oke, itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya apa nih? Koefisien lift dan koefisien drag ya. Nah, koefisien lift itu ini rumusnya eksak ya. Nanti kalau kalian kerjakan tuh pakai rumusnya itu. Ya, tinggal make. Tapi yang susah dari McFlu itu apa? Eh, gambarkan sistemnya itu loh, yang susah itu. Ya. Jadi jangan dari PPT tok. Nanti soal-soalnya cari aja, soal-soalnya kan banyak di internet tuh. Ya makanya ini tak variasikan. Nanti kalau belajarnya dari PPT tok itu seakan apa ya, tekstual banget gitu ya. Nanti takutnya kalau misalkan soal beda dari PPT kita bingung ya. Nah, koefisien lift itu rumusnya apa? CL ya. CL itu kalau nggak salah L per ya setengah rho U kuadrat A ya, karena L nya 0 ya udah 0 ya. Nah, kalau yang kedua koefisien drag ya. Nah, kalau koefisien drag itu CD. Nah, ini bedanya L-nya diganti D. Ini sudah rumus ya. D per setengah rho U kuadrat A. Ya, D-nya tadi kan 0,5 ya. 0,5 rho U kuadrat L dikalikan B kan. L kalikan B. Nah, L dikalikan B. Nah, ini kan per setengah rho U kuadrat A ya. A-nya ini kan L kali B ya. Nah, sehingga ini coret-coret sama dengan 1. Nah, maka kita dapatkan CD-nya 1. Nah, ya kurang lebih gitu ya. Nanti wis pokok jangan apalin rumusnya tok, tapi cara ngelola rumusnya itu yang jadi masalah kan. Ya, gitu. Oke. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum tak lanjutin ke soal berikutnya ya. Aman ya? Yaudah, 3 soal lagi ya. Cepet kok ini bahas ini. Oke, yang tadi tak bahas tuh adalah ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ngerti yang aku maksud tuh pasti ngerti ini ya, tinggal pakai ya. Nah, tadi rumus rumus koefisien itu ya ada di mana tadi ya. Nah, ini dua rumus ini yang tadi tak pakai ya. Dua rumus ini tak pakai tadi ya, dan seterusnya. Nah, oke, kalau kita coba
Ya itu udah, itu PPT yang pertama itu simple kok itu ya. Nah itu ya, ntar. Nah ini ada permasalahan ini ya, permasalahan yang ini lapisan batas ini ya, kita nanti mainan pakai rumus ini ya, mainan pakai rumus itu untuk menyelesaikan permasalahan fluida yang mengalir ya. Nah itu penjelasannya ada di PPT kedua ya. Ini ada hasil ini, kalian harus hafalin ini ya, karena ini hasil yang ideal, nanti biasanya dibandingkan dengan ini ya, dan nggak semua rumusnya tuh koefisiennya sama dengan 0,332 ya, begitu. Nah ini ideal ya, setiap sistem tuh beda-beda. Nah ya misalkan ini ya, nah ini kalau kita lihat PPT ketiga ini soal 9.4 ya. Nah soal 9.4 itu aku sudah ketik ya, ini di sini, ini nomor 2. Oke, tak kopas ya. Nomor 2, ya kan? Nah, oke. Nah, nomor 2 ini begini. Nah, jadi kita asumsikan masih ya, aliran yang kita asumsikan itu laminar ya. Untuk semua soal yang aku kasih ini. Kalau alirannya turbulen itu sudah beda lagi. Oke. Ini aliran dari sebuah fluida di gambar 2 tak mampu mampat yang melewati sebuah plat yang terletak pada Y sama dengan 0 ya. Profil kecepatan lapisan batas berbentuk U sama dengan UY per delta. Nah ini profil yang penting ya, ini ya, U sama dengan UY per delta ya, untuk 0 sampai Y sampai delta ya. Jadi cuma sampai sini ya, 0 sampai Y sampai delta. Nah dan U sama dengan U untuk Y sama dengan lebih dari delta ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini ya, U itu sama dengan ya UY per delta untuk 0 sampai Y sampai delta, dan nilainya U kalau ini U sama nilainya kalau misalkan lebih dari apa tadi, Y lebih dari delta, Y lebih dari delta ya, gitu itu ya. Nah oke. Nah sekarang tentukan ini ya, apa, tentukan tegangan geser yang kita dapatkan dari persamaan integral momentum ya. Nah ini aku ambil dari PPT soalnya, yang nanti bisa kita kembangkan untuk sistem yang lebih kompleks ya. Nah jadi persamaan integral momentum itu kan gini ya, tegangan geser ya, tegangan geser itu TW rho U kuadrat d theta per d dx. Nah, di mana ini persamaan satu ya, di mana kalau kecepatan tadi profilnya itu kan gini. Bentuknya U sama dengan UY per delta ya, sebut saja persamaan 2. Ya, di mana nanti nilai tetanya itu ditentukan dari ini ya. Tetanya itu ditentukan dari rumus ini. 0 tak hingga U per U 1 min U per U ya. Nah, D apa tuh? DY ya. Nah, ntar. Ini kan alirannya kan laminar ya. Kalau alirannya laminar, untuk aliran laminar ini nanti itu sama dengan ini. TW itu mu do U do Y ketika Y yang sama dengan 0 ini sama dengan mu U per delta ya. Lebih simpel itu. Ini persamaan 3 ya misalkan ya. Nah, itu sudah sifatnya gitu. Nah, terus dari persamaan 2 ini kita tahu ini ya, kalau misalkan kita ubah jadi U per U besar tuh jadinya Y per delta ya, disebut saja persamaan 4. Nah, sehingga kalau kita tentukan ini U per U besar ini adalah persamaan 4 dan ini adalah persamaan 4 juga ya. Oke, masukkan tuh ya nilai-nilainya. Ini sama dengan integral, batasnya tentu saja karena ini setinggi
Ya, kita tentukan saja dari batasnya sampai sini. Yang Y lebih dari delta, yang di sini, yang Y lebih dari delta ini nggak usah ya. Kita tentukan yang ini aja. Berarti 0 sampai delta. Ya, 0 sampai delta. Nah, itu U per U besarnya, itu Y per delta, dikalikan 1 min Y per delta dy. Ya, nah ini integralkan ya. Berarti yang pertama, ini kan seper delta 0 delta Y dy ya. Suku yang kedua, Y kali Y kan Y kuadrat ya. Delta kali delta seper delta kuadrat 0 sampai delta. Ini sama dengan Y kuadrat dy. Itu ya. Nah, integral Y dy itu kan setengah ya, setengah Y kuadrat. Dari 0 sampai delta, yang ini integral Y kuadrat seper 3 ya. Y pangkat 3. Nah, 0 sampai delta. Nah, kalau kita masukkan nilainya jadinya ini kan delta per 2 dikurangi delta per 3. Ya, ini sama dengan tetanya sama dengan apa ini? Delta per 6. Ya, itu. Nah, ini misalkan aja persamaan 5. Tuh ya. Nah, nanti dari sini ya, kita bisa tentukan tegangan gesernya. Maka dari persamaan 1 tadi ya, itu kan gini. Nah, T W itu kan sama dengan rho U kuadrat d theta dx ya. Nah, di mana tetanya itu sama dengan delta per 6 ya, sehingga kita dapatkan ini kan 6-nya keluar sehingga jadinya d delta per d dx. Ya, kalau kita lihat berarti di sini ada variabel perubahan ya, perubahan apa? Posisi terhadap x-nya, perubahan ketebalannya. Nah, begitu ya. Nah, tadi TW ini kan sama dengan apa tadi? TW-nya kan sama dengan, kalau kita lihat dari persamaan 3 tadi kan mu U per delta kan? Nah, mu U per delta ya. Begitu. Nah, sehingga dari ini kan dari persamaan 4 tadi ya. Kalau nggak salah 4 ya, persamaan 4. Nah, ini kita kumpulkan ya, delta sama delta kita kumpulkan. Ini kalikan ini. Nah, berarti kan delta kali d delta. Yang ini mu U, ini coret ya. Coret ya, sehingga kalau dicoret ya, maka ini jadinya ini 6 ya, 6-nya pindah ke sana, berarti 6 mu per rho U dx ya. Nah, kalau kita integralkan di sini ya, dari 0 sampai delta, ini integralkan dari 0 sampai x ya. Kita dapetin di sini hasilnya adalah setengah delta kuadrat. Ini kan ya, gitu ya hasilnya ya, sama dengan 6u integral dx kan x ya per rho u ya. Nah, maka kita dapetin nanti ya, deltanya ini sama dengan delta kuadrat ini sama dengan ini ya, 12 mu x per rho u ya. Maka deltanya sama dengan akar 12 ya, akar 12 mu x per rho u gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi ke sini tadi. Mana tadi ya? Ini dari persamaan 3 kan TW kan sama dengan mu U per delta ya, sehingga kita dapatkan TW kan mu U per delta ya. Sehingga kita dapatkan di sini mu U ya dibagi delta ya, dibandingkan per akar 12 ya, akar mu U per mu X ya, kita dapatkan di sini. Nah, kita dapatkan U kalikan akar U kan U pangkat 3 per 2 ya. 1 dibagi akar 12 itu 0,289 gitu ya. Nah, oke, mu dikalikan seper mu itu kan sama dengan akar mu, sehingga kalau kita gabungkan ini jadinya rho mu per x ya. Ini sama dengan tegangan gesernya ya, 0,289 ya, U pangkat 3 per 2 ya, rho U per x ya. Itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan persamaan Blasius yang sistemnya ideal itu, persamaan Blasius itu ya, itu hasilnya tuh TW 0,332 U pangkat 3 per 2 ya, akar ini rho mu ya, bukan rho U ya, akar rho mu per x ya. Nah, kalau kita hitung
ketelitiannya ya pakai rumus fisika dasar ya. Ya ketelitian itu kan apa rumusnya? Nilai hitungan dikurangi itu ya. Berarti kan kalau kita hitung ketelitiannya itu kan bukan, bentar, hitung ketelitiannya persentase kesalahan. Nah, T kan nilai 0,289 dikurangi 0,332 per 0,332 ya, dikalikan 100%. Nah, ini hasilnya itu kesalahannya sekitar 12%-an ya, kalau nggak salah. Itu. Nah, kalian coba hitung kayak kalkulator tuh hasilnya 12%. Nah, nanti ini ya dengan cara yang sama nanti kalian bisa juga ngitung apa ini? Ngitung drag. Ya, drag. Kalian bisa hitung juga dragnya. Drag itu kan definisinya apa? D sama dengan integral TW dA. Kenapa P-nya nggak ada? Kan tadi kan ada P-nya. Ya, P cos theta atau P cos sin theta tadi ya. Ya, karena memang P-nya nggak diketahui, jadi fokusnya hanya pada tegangan geser aja. Ya, ini kalian bisa hitung nanti. Ya, ini kan TW-nya seperti ini. Nah, DA-nya itu ini kan, elemen luasnya ini. Ya, dari sini sampai sini. Ya, ini gimana elemen luasnya sini kan. Nah, ini ya tak coba bantu ya. Nanti kalian coba lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kan sistemnya gini. Gini ya. Ini kan gini. Nah, kita ambil yang ini aja lah ya, yang segitiga ini. Nah, segitiga ini. Ini kan 0 sampai delta. Tuh. Ya, ini kalian buat dulu persamaan garisnya. Nah, nanti ini kan kalau kita integralkan, dA ini kan elemen luasnya kan gini. Nah, integralnya 2 kali, dA-nya kan dx dy, karena 2 dimensi kan. Ada sumbu x dan ada sumbu y. Gitu ya. Nah, itu. Nah, di mana nanti nilai x-nya ya, x-nya itu kan dari 0 sampai u besar dan y-nya dari 0 sampai delta. Di mana tw-nya itu sama dengan tadi kan ya 0,289 u pangkat 3 per 2 ya. Integral x 0 sampai u besar, integral dari 0 sampai delta ya. TW-nya tadi akar ya apa? Rho mu per x ya. Nah, itu per apa tadi? Per x ya. Nah, per x ya. Nah, ini dx dy ya. Nah, aku lebih suka ngintegralin yang dy dulu lah. Ya, yang dy baru dx ya. Nah, ini keluarkan ya 0,289 u pangkat 3 per 2 itu kan akar rho mu 0 sampai u ya, 0 sampai delta. Berarti ini jadinya integralkan yang y dulu. Berarti kan ini jadinya y ya, integral dy kan y. Rho mu per x baru diintegralkan terhadap x. Tapi y ini kan bisa dinyatakan dalam x. Kalau kita lihat persamaan garis ini kan y sama dengan ya. Ini kan sama dengan gradiennya ini berapa nih? Gradiennya ini kan theta ya. Tangan itu kan sama dengan depan ya, depan per samping ya. Berarti kan u per delta x ya, itu. Nah, itu kalian bisa cari ini. Ini kan sama dengan nanti 0,289 itu. Ya, akar rho mu ini 0 sampai u ya. Y-nya itu u per delta ya. U per delta keluarin aja. Ya, ini sama dengan x ya. Berarti kan x per akar x ya. Ini dx. Nanti kalian cari hasilnya ketemu berapa ini nanti. Ya. Seperti itu. Ya, itu tinggal manipulasi aja. Gitu. Ya. Gitu ya. Tapi ini kan nggak ditanyakan kan di PPT kan. Nah, ini cuma iseng-iseng aja aku buat ini. Ya, nanti kalian coba cek sendiri hasilnya. Gitu. Oke. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Kak. Tak stop dulu. Oke, kalau nggak ada tanyakan, kita lanjut aja ya. Ini kan gampang ya, integralin ini ya. Ini kan apa ini? Ini kan x pangkat berapa ini? Ini x pangkat setengah. Berarti hasil integralnya kan gini. Ini kan u kali u pangkat 3 per 2. Berarti 0,289 u pangkat 5 per 2. Ini kan
rho mu per delta kan. Integral x pangkat setengah itu berapa? Eh, 1/1 berarti kan 2/3 ya, 2/3 x pangkat 3/2 ya, dari 0 sampai u. Nah, ini tak bantu deh tuh. Nah berarti kan u pangkat 3/2 masuk ya, jadinya ini kan u pangkat 3/2 tambahkan dengan ini 5/2 jadinya 8/2 4, berarti jadinya D rumusnya adalah 0,289 u pangkat 4 ya, 4 akar ya rho mu per delta itu dikalikan berapa itu, 2/3 ya, kalikan 2/3. Nah gitu. Oh ya, itu hasilnya. Oke. Nah itu ya, itu persoalan yang kedua. Nah bentar, 2 soal lagi sebelum kita akhiri ini. Itu ya. Nah nanti masih ada soal-soal yang lain. Nah ini kalau misalkan kalian lihat ya, tergantung sistemnya ini. Bentar, ini di sini. Di sini ada berbagai sistem ya. Nanti tak ajari juga gimana cara kita ngerjain permasalahan yang tadi tapi menggunakan rumus yang ini. Ya, ini ada berbagai sistem. Ada yang menggunakan Blasius solution. Kebanyakan sih dipakai yang A ini, ya. Nah, ada yang linear. Yang tadi kita kerjakan adalah yang linear yang tadi, ya. Ada yang parabolik dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, ini ada soal lagi di sini. Ya. Jadi kita kembangkanlah soal-soalnya. Kalau mandek di PPT itu eman. Ya, ini ada sistem yang lebih kompleks ya. Kalian lihat soalnya di sini. Ya, ini di nomor 3 ya. Di nomor 3 ini itu ya. Ini ada sistem parabola. Nah, teman-teman bisa gunakan 2 cara ya. Bentar. Mana tadi PPT-nya? Bisa gunakan cara yang ini ya. Ini menggunakan ini CDF ini, atau juga bisa menggunakan cara yang kedua yang tadi aku lakukan ya. Ini u per u 2y per delta ini diintegralkan menggunakan ini. Mana tadi? Ini ya. Jadi tadi kita kan punya u per u besar kan? U per u besar ini kalian masukkan ini kalau parabolik. Piye itu? Bentar, mana tadi? Ini ya. U per u besarnya masukkan ini 2y per delta min y per delta kuadrat. Nah coba cari. Nah aku coba ngajarin cara yang lain aja ya, karena kalau caranya sama nggak enak, monoton gitu. Ini ya, ini tulis dulu ya, ini CDF. Nah teman-teman juga bisa gunakan yang penyelesaian Blasius ya. Ini kalau penyelesaiannya parabolik sudah beda lagi bentuk ini ya. Jadi paling aman itu pakai cara yang ini aja, yang Blasius ya, gitu ya. Yang ini tetap. Nah ini nilai ini beda-beda. Ini kan kalau Blasius itu umum 1,328, tapi kalau misalkan parabolik itu bisa 1,46 ya. Jadi paling aman pakai yang A aja ya, jawaban A itu ya, yaitu CD apa tadi, kita catat dulu ya, kita catat dulu tadi CDF ya, CDF kok dikalikan RE pangkat setengah. RE ini bilangan Reynolds ya, itu sama dengan 1,328. Artinya CDF itu ya itu sama dengan 1,328 dibagi bilangan Reynolds-nya ya. Bilangan Reynolds itu rumusnya ini ya, rho u L per mu ya, rho u L per mu ya. Lalu gimana cara cari drag gesekan? Ya, drag gesekan itu yang D besar tadi ya. Kalau tau W itu tegangan geser. Aku rekomendasikan langsung ke sini aja ya. Nah, itu. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalian lihat di sini. Ntar. Ini ya. Nah, ini. Ini ya. Rumus ini ya. Rumus ini kan gini. Nah, ini ntar tak perjelas deh, tak pindahkan gitu ya. Nah, ini
Tuh ya, ini tak pindahkan ke sini. Nah, rumus ini bisa tak eksplisitkan ya. Nah, bisa tak eksplisitkan. Nah, ini kan kalau misalkan aku tulis itu jadinya gini, bahwa df itu sama dengan ya, df itu sama dengan eh, setengah rho u kuadrat ini ya, ini coret aja ini. Nah, ini perhatikan yang ini aja. Nah, ini setengah rho u kuadrat ya, rho u kuadrat c df b integral dA ya. Ini asal usul rumusnya tuh kayak gini ya. Asal usul rumusnya tuh gini. Nah, tuh ya. Nah, ini gini deh. Nah, ini dA. Nah, ini dA tak integralkan deh dari luar ya. Integral dA itu kan BL, makanya secara umum rumusnya seperti ini. Ya, ini rumus secara umum. Nah, di mana integral dA itu sama dengan B kali L. Ini panjang kali lebar ya. Ini kan hasilnya kan luas. Luas kalau persegi panjang, sistemnya kan panjang kali lebar, B kali L. Nah, ini hasil dari integral dA. Ya. Nah, penggunaan rumus yang di PPT tadi itu bisa kalian gunakan. Jadi tadi ya, D ya, tegangan geser tadi itu ya, D ini ya, ini df boleh, D tok itu juga gak masalah. Itu sama dengan integral setengah rho u kuadrat c df dA ya, dimana c df nya tadi rumusnya ini 1,328 itu ya, itu tadi integral ya setengah rho u kuadrat 1,328 per akar rho ul per mu ya, itu sama dikalikan dA ya, dA. Nah, di mana dA ini sama dengan apa? Elemen luas ya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan kalau kita ambil piasnya, ini kan pias ya, pias-piasnya ini. Nah, ini pias-piasnya ini. Ini kan panjangnya L, lebarnya DY. Ya, ini kan panjangnya L, ya, panjangnya L, lebarnya DY. Ini kan bentuknya persegi panjang kan? Berarti panjang kali lebar. DA-nya luasnya sama dengan panjang kali lebar, sehingga ini sama dengan L DY ya. Maka kita punya di sini integral ya 1,38 bagi 2 itu 0,664 ya. Rho dibagi akar rho itu ya akar rho ya. Terus ini ya, mu-nya pindah ke atas. Terus u kuadrat ya dibagi akar u itu kan u pangkat 3/2 kan. Ini pangkat 4/2, ini pangkat setengah kan, 3/2 ya. Ini dA nya L, ini kan per akar L D L D. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa tulis di sini jadinya ini kan, ini yang nggak ada kaitannya sama integral, keluarkan ya, 0,664 itu kan akar rho mu u pangkat 3/2 integral ini L pangkat 1 L pangkat setengah, berarti kan L pangkat setengah D DY ya. Nah, kenapa L nggak dikeluarkan? Karena L itu nanti ada kaitannya sama DY nanti ya. Kalau kita lihat ya, atau gini, kalau misalkan kalian bingung ya, rumusnya kan tadi ini apa tadi, Romeo per X ya, kita pakai X saja lah ya kalau kalian bingung tuh. Nah, ini pakai X ya. Nah, ini X ya, X ya. Nah, ini B kalikan X itu biar kalian nggak bingung ya. Ini X, ini X. Nah, ini X ya. Ini X, ini X ya. X-nya apa? Ini X-nya adalah ini ya. X-nya 4 min Y kuadrat, kan sudah diketahui di soal ya, tinggal pakai aja itu kan. Berarti kalau X pangkat setengah itu kan sama dengan akar 4 min Y kuadrat, sehingga kita punya 0,664 akar rho mu u pangkat 3/2 integral 4 min Y kuadrat dy ya. Ini persis sama kayak kalkulus ini kalau kalian ingat dulu. Nah, batas dy nya dari mana sampai mana? Ini dari min 2 ini sampai 2 ya, ini sampai 2. Ini kan simetris kan, pasti di sini 2 juga, min 2 sampai 2 itu ya. Nah, ini min 2 sampai 2. Nah, ini kan kalau kalian lihat, ini kan adalah integral fungsi genap
Ya, maka ini integralnya bisa jadi dua kalinya 0,664, ini akar rho mu u pangkat 3 per 2, 0 sampai 2 ya, jadikan dua kalinya akar 4 min y kuadrat dy ya. Integral ini apa hasilnya ini? Kalau kalian ingat ini, integral apa? Ini kalau di kalkulus tuh hasilnya gini ya. Itu sama hasilnya itu adalah setengah ya, setengah, kalau tak ingat-ingat ya, y akar 4 min y kuadrat plus 4 arkes sin y per 2 ya, dari 0 sampai 2 ya. Ini itu hasilnya ya, kalau nggak salah ya di kalkulus ya. Nah ini kan bisa tentukan nanti d nya itu sama dengan 2 dikali 0,664, itu balik lagi 1,328 akar rho mu ya u pangkat 3 per 2 ya, dikalikan apa itu, kalikan setengah ya. Ini masukkan batas yang ini ya kan 0 sampai 2 ya, ini 0 sampai 2, ini 0 sampai 2, batas yang 2 dulu. Tadi kan 2, 4 dikurangi 2 kuadrat, 4 dikurangi 4 kan 0 ya. Terus ini berarti sisa 4 arkes sin 2 per 2 ya, dikurangi 0 ya, 0 kali y 0 ya, 0 arkes sin 0 berarti kan dikurangi 4 arkes sin 0 ya. Arkes sin 0 itu berapa? Arkes sin 0 itu 0 ya. Sin berapa yang nilainya 0? Ya 0. Ini kan 1 ya. Nah, sin berapa yang nilainya 1? Ya 90 alias pi per 2 ya. Nah, sehingga kita punya hasilnya itu sama dengan 1,328 pi akar rho mu pangkat u pangkat 3 per 2 per 4 ya. Nah, kalian cari sendiri nilainya ya. Nah, ini nilainya u tadi kan berapa tuh? U tadi itu 3 feet per detik ya. 3 feet per detik. Nah, itu 3 feet per detik. Nah, rho itu massa jenis air ya. Itu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, mu ini kalau nggak salah nilainya 1,12 Newton sekon per meter kuadrat. Ini kali 10 pangkat 3 kalau nggak salah ya. Coba cari lagi tuh. Nah, itu ya, nanti cari ya hasilnya ya. Ini eksplisit kok nilainya. Angka nih ya, masukkan tuh nilainya. Gitu ya. Oke, gampang ya. Tuh. Ya, jadi rumusnya itu bisa kalian kembangkan sendiri ya untuk sistem apapun. Jadi cukup aja pegang prinsip dari PPT-nya, kalian pakai itu ya. Nah, oke, soal yang terakhir ya. Yang pertanyaannya di akhir aja. Ini sekarang gimana kalau misalkan bentuknya segitiga ya? Ini segitiga apa nih? Segitiga, bukan segitiga sama sisi ini ya. Sama kaki ini kayaknya. Ini ya. Nah, ini gambar nomor 4. Ya. Tuh. Jadi soal DPPT itu menarik ya. Cuma tadi tak kembangkan dewe. Ini juga soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Oke, last ya. Ini soal terakhir. Kalian lihat ya. Pertanyaannya sama. Ya. Kita dapatkan tegangan geser dan drag gesekan. Gitu ya. Nah. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung itu, langsung aja kalian boleh pakai rumus yang TW tadi ya, yang Blasius equation itu. Karena di sini tidak ada perintah untuk mencari TW-nya dulu ya. Nggak ada perintah untuk mencari itu. Jadi perintahnya langsung tegangan geser, yaitu cari D tadi. Ya, friction drag tadi. Nah, TW itu nilainya 0,332, ini U pangkat 3 per 2. Nah, ini rho mu per X. Ini kan Blasius solution. Nah, ini nilai yang tadi kataku ideal itu loh. Loh mas, kenapa kok nggak nyari pakai yang theta dulu? Yang tadi rumusnya ini kan tadi kita tak ajari pakai ini. Kenapa nggak pakai ini? Karena definisi ini tuh nggak diketahui ya. Jadi makanya ini soal minta kita langsung eksak gitu nilainya ya, gitu. Jadi makanya
Untuk problem yang umum itu pakai ini aja, 0,332 U pangkat 3/2. Itu loh ya. Nah, kalau cari tegangan geser ya atau drag ya, drag ya. Nah, drag itu D itu kan integral TW dA ya. Nah, ini kalian bisa masukkan ini nilainya 0,33 ya, 0,332. Ini ada akar rho mu ya, ini keluarkan aja integral 1/akar X dA ya. Nah, itu. Nah, elemen luasnya apa? Elemen luasnya. Elemen luasnya kita ambil satu sumbu aja nggak apa-apa itu. Elemen luas. Nah, elemen luasnya itu karena ini kan dua dimensi ya. Jadi ceritanya dua dimensi. Ini kan ada arah X ya ke sana, X. Nah, ini dan ada arah Y ya, arah Y. Nah, sekarang pertanyaannya ini persamaan garisnya apa ini pertanyaannya ya. Nah, kalau kita lihat, nah kita harus tahu dulu panjang ininya berapa ya. Kalau panjang ininya kan berapa ini? Ini kan 0,5 karena setengah-setengah kan. Nah, ini 0,5. Yang ini pun juga 0,5. Maka berapa sisi miringnya ya? Sisi miringnya ini kalau kita lihat, nah kita ambil sinus ya. Kosinus ya. Kosinus itu kan 45 kan sama dengan samping per miring ya. Nah, sampingnya itu 0,5. Nah, sisi miringnya yang kita tanyakan ini, Y-nya ini berapa sisi miringnya itu. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian plot ya, ini kan sebentar. Ini hasilnya berapa ini? Nah, ini sebentar. Ini kan satu juga. Ini satu, ini satu. Ini sorry, ini 0,5, ini 0,5 juga ya. Ini berapa sisi miringnya? Nah, cos 45 kan setengah akar 2 ya. Nah, ini kan 0,5 per sisi miring. Nah, sisi miringnya berarti ini sisi miringnya berarti kan ini kan coret ya. 0,5 0,5. Berarti kan sama dengan 1/2 ya. Ini sininya sama dengan 1/2 ya, sininya ini juga 1/2 ya. Tapi yang namanya grafik ini itu nggak perlu apa namanya, nggak perlu sisi miringnya sih, cuma perlu koordinatnya toh. Berapa ya koordinatnya? Ini kan koordinatnya berapa di sini? Eh, ini kan x-nya 0 ya, y-nya 1 kan. Yang di sini, nah x x-nya berapa di sini? Ini kan segini kan 1 ya. Ini x-nya 1, y-nya 0,5. Maka nanti kalau kalian plot ini itu hasilnya 0,5 min x ya. Ini pun juga sama. Ini 0,5 min x ya, gitu. Tapi ini sama ini kan simetris. Jadi kita ambil yang sama aja, itu 0,5 min x. Nah, sehingga ini dA-nya nanti 0,332. Ini kan akar rho mu integral 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena dA-nya 2 dimensi. Ini kan dy dx ya. dy dx. Nah, itu. Ini y ya, ada nilai y-nya. Y-nya dari berapa sampai berapa? Ini batasnya x juga. Nah, integralkan dy-nya itu ya. Integralkan dy-nya dulu ya. Integral dy-nya berapa? Ini kan x ya. X-nya dari 0 sampai berapa x-nya ini? Ini kan x-nya dari 0 sampai tengah sini. Ya. Oh, sebentar. Ini x ini bukan 1, sorry. Ini 0,5 ya. Kenapa kan ini kan tangan 45. Tangan 45 sama dengan depan per samping kan. 0,5 per 0,5. Tangan 45 kan 1, makanya di sini tepat. Di sini 0,5. Ya, ini salah. Ini 0,5 per 0,5 ya, gitu. Nah, oke. Berarti di sini sama dengan y ya. Ini x-nya sampai 0,5. Berarti di sini dx per akar x. Nah, y-nya masukkan. Nah, jangan keburu diintegralkan lagi. Itu kan akar rho mu, x-nya 0, 0,5, y-nya tadi kan 0,5 min x per akar x dx ya. Integralkan lagi. Nah, tadi sama dengan 0,332 akar rho mu. Integralkan ini dulu. Integralkan
0,5 keluarkan ya, 0 sampai 0,5 X pangkat min setengah dx, tambahkan 0 sampai 0,5, ini keluar minus ya, minus 1 dibagi setengah X pangkat 3 per setengah ya, pangkat setengah dx gitu ya. Integral X pangkat setengah berapa? Sat, integral X pangkat setengah berapa ya? 1 per min setengah plus 1 X pangkat min setengah plus 1 kan. Ini 2 X pangkat setengah ya. Ini kalau yang ini integralnya kan 2 per 3 X pangkat 3 per 2 ya. Nah ya udah, kita ketemu nih hasilnya. Maka ini hasilnya 0,332 ya, akar rho mu. Ini 0,5 itu setengah ya, setengah dikalikan 2 X pangkat setengah ya. Ini batasnya dari 0 sampai 0,5. Terus ini min 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dari 0 sampai 0,5 ya. Masukkan ya batasnya ya. Nah, oh ya, U-nya lupa, U-nya. U-nya kan pangkat U pangkat 3 per 2 tadi ya, ketinggalan ya. Nah, ini U-nya ketinggalan. Nah, itu U-nya pangkat 3 per 2 ya. U-nya pangkat 3 per 2. Nah, ini juga lupa tadi ya. Nah, itu ya. Nah, kalau McFlow tuh gini. Kalian harus seneng main geometrinya itu. Geometri kalkulusnya itu. Itu ya. Oh, sebentar. Ada satu lagi. Yang sisi sini tadi kan, sisi yang Y ini kan ada dua bagian ya. Yang bagian atas ini sisi miring atas sama sisi miring bawah. Berarti kan ada 2 kali integral, ya. Nah, berarti yang bagian Y ini harusnya ada faktor 2 karena integralkan bagian atas dan bagian bawah, ya. Ini lupa juga ini. Nah, ini ya. Jangan lupa itu. Nah, berarti ini 2-nya pindah ke depan ya. Nah, ini 2. Itu ya. Nah, itu ya. Itu kadang-kadang nggak teliti aku ya. Kenapa ada faktor 2? Karena tadi ada bagian sisi miring atas, sisi miring bawah. Tadi kan diintegralkan 2 kali gitu loh ya. Masukkan nih batasnya, 2 kali 0,332 0,664 ya, akar rho mu pangkat U 3 per 2. Ini masuk ya batasnya ya, coret-coret X ini jadinya, masukkan akar 0,5 ya, ini dikurangi min 2 per 3 0,5 dikalikan akar 0,5. Masukkan nilai-nilainya. Rho itu massa jenis air ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Mu itu nilainya 1,12 ya, kali 10 pangkat 3 kalau nggak salah ya. Coba cari ya, Newton second per meter kuadrat. Aku lupa ini kali 10 pangkat berapa ini ya. U-nya berapa tadi? U-nya ini enak nih soalnya nih, langsung meter per sekon, sudah SI. Kalau tadi kan ada yang belum SI ya, 0,2 meter per sekon. Nanti cari hasilnya berapa Newton hasilnya ya. Begitu juga dengan yang ini, berapa Newton ya, kalian cari hasil eksplisitnya pakai kalkulator ya. Nah gitu. Oke, ini juga sama, cari ya ini berapa. Tapi yang ini itu apa namanya, nggak eksak ini hasilnya karena delta itu kan variabel ya, nilainya nggak eksak gitu. Oke, udah sampai sini dulu ya, sudah pas 1 jam. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum tak akhiri. Bentar ya, aku save dulu. Bentar. Si. Oke, ntar ada lagi nggak? Oke, udah belum ada ya. Ya udah, tak tak akhiri dah. Oke. Ya deh. Oke, ya udahlah ya. Kalau udah ya itu intinya, itu aku baru bahas 2 PPT. Sisanya kalian bahas sendiri lah ya. Masih ada 2 PPT lagi yang belum tak bahas. Tapi ya it's okay lah ya. Itu sudah cukup. Oke ya, makasih ya ketidaknya ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas Anang. Mm-mm. Makasih Mas.